Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat bertambahkan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di kemudian kelak nantinya. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah studi naskah dan yang kami banggakan kawan-kawan sejabat dan seperjuangan. Baiklah, adapun tujuan kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keharusan Mengutamakan Perdamaian Bangsa menurut surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama yaitu pengertian perdamaian bangsa. Perdamaian merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam. Kata Islam bisa diambil dari kata salama yang berarti selamat dan juga salam yang bermakna damai. Secara jelas menegaskan bahwa karakter dasar dari ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian. Dalam ungkapan teks agama, perdamaian sering dibahasakan dengan al-aman. Dalam terminologi, al-aman adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dari pihak musuh. Selain al-aman, masih banyak beberapa istilah yang menunjukkan kepada perdamaian, yakni al-sulh, al-hudnah, al-mu'ahadah, dan aqda al-jimmah. Hal itu sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Quran. Kata damai memiliki arti cukup banyak dan dapat berubah sesuai dengan hubungan kalimat. Damai dapat diartikan sebagai persetujuan untuk mengakhiri sebuah peperangan dan sengketa, dan masih banyak lagi. Damai juga dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang tenang. Dan juga damai bisa dapat diartikan sebagai kondisi emosi dalam diri. Konsep damai yang tersusun dapat berbeda-beda sesuai dengan lingkungan serta budaya, karena memang setiap orang memiliki lingkungan dan budaya yang berbeda-beda, yang mana akan mempengaruhi pola pikir dalam menyusun sebuah konsep perdamaian. Kata damai sering dimaknai sebagai situasi tanpa perang. Padahal menurut De Riviera dan Phil, kata ini dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama yaitu perdamaian negatif atau negative peace. Sudut pandang ini persis dengan definisi sebagai situasi tanpa perang, pemerkosaan, pembunuhan, dan kekerasan atau violence. Sudut pandang yang kedua yaitu damai positif atau positive peace, yakni tumbuhnya kesamaan hak, harapan hidup yang panjang, dan berbagai indikator keadilan lainnya. Sebagaimana mengutip pendapat Galtung, De Riviera juga menyebutkan bahwa perang dan pembunuhan merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat langsung atau direct violence. Sedangkan yang kedua yaitu seperti hak dan keadilan dapat menjadi kekerasan yang tidak langsung atau indirect violence apabila tidak diperjuangkan dan diwujudkan. Berpijak pada konsep ini, kemiskinan misalnya merupakan bentuk kekerasan tidak langsung. Dengan demikian, konsep damai perlu didefinisikan secara menyeluruh mulai dari keadaan tanpa perang hingga keberlangsungan keadilan di tengah masyarakat. Adapun pengertian bangsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, serta sejarahnya, dan memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Hans Kohn, dalam pengertiannya, sebuah bangsa merupakan hasil proses perjuangan hidup manusia yang ada di dalam sebuah sejarah. Bangsa dapat mencakup komunitas yang majemuk sehingga tidak dapat dinyatakan dalam matematika. Selain itu, ada juga penanda dari bangsa itu sendiri, yaitu faktor objektif yang menjadi latar belakang serta menjadi sebuah jati diri dari suatu bangsa seperti ras, agama, wilayah, budaya, serta adat istiadat. Sedangkan Friedrich Russell mendefinisikan bahwa bangsa sebagai sekumpulan manusia
yang dibentuk berdasarkan keinginan untuk bersatu yang timbul dengan adanya rasa persatuan agar manusia, antar manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdamaian bangsa merupakan konsep keadaan ideal kebebasan, kebahagiaan dan kedamaian di dalam serta di antara semua orang dan bangsa di dunia. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Henry Akbar Wisudawan. Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa. Perdamaian dunia merupakan visi global yang belum mampu dicapai. Konflik berskala nasional maupun internasional masih tetap terjadi. Sebagai negara multikultural, Indonesia juga merupakan daerah yang rawan konflik. Gesekan sosial sering terjadi atas dasar pertentangan antar agama, ras, etnis, maupun suku dan budaya. Secara prinsip agama mengajarkan nilai-nilai moral kepada setiap pemeluknya, tidak mengajarkan nilai yang dapat menimbulkan kekerasan dan kekacauan. Tujuannya agar tercipta ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, menurut Sumarjo dan Wirakartakusuma, konflik pada masyarakat multikultural seperti Indonesia membutuhkan perhatian khusus dan penanganan upaya-upaya untuk mewujudkan kedamaian yang hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang multikulturalnya dapat ditempuh melalui pemaknaan dan pengembangan kearifan lokal, atau lebih sering disebut local wisdom, karena kearifan lokal merupakan sistem nilai yang sudah melekat dalam struktur sosial masyarakat. Sebagai umat Islam, Muslim yang baik adalah orang yang damai dalam dirinya dan selalu menebarkan kedamaian untuk orang lain agar terwujud kehidupan yang adil, maslahat, tentram, dan penuh dengan kebahagiaan. Dengan demikian, jelas bahwa kekerasan, bom bunuh diri, pemboman, kebencian, dan permusuhan bukan bagian dari ajaran Islam. Meskipun mereka sering mengatasnamakan Islam menggunakan dalil Al-Quran dan hadis, itu jelas bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, senantiasa Allah akan menyayangimu. Siapa yang mencinta, tentu akan dicinta. Janganlah saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, maka tidak boleh menjaliminya, menelantarkannya, mendustainya, apalagi sampai mengkhianatinya." Al-Quran adalah kitab petunjuk kehidupan. Salah satu buktinya adalah Al-Quran senantiasa mengatur hubungan antar umat manusia agar terjalin dan terciptanya kehidupan yang rukun dan damai di antara manusia tanpa kecuali. Al-Quran menginginkan agar umat manusia senantiasa hidup saling menyayangi agar tercipta kedamaian. Materi kami yaitu yang ketiga, perdamaian bangsa menurut surah Al-Hujurat ayat 13. Kesetaraan dalam hubungan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap manusia untuk hidup damai. Kehidupan yang damai harus mampu memberikan kebebasan, menjunjung tinggi keadilan dan saling menolong dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal, misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Tujuan dari ayat ini yaitu agar manusia saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan akhirat. Asbabun al-nuzulnya yaitu sebab turunnya ayat 13 dari surah Al-Hujurat, yaitu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malaim berkata, setelah pembebasan kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Dari hal itu sebagian orang berkata, bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain berkata, apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang memandangkan azan? Allah lalu menurunkan ayat ini. Dalam kitab Al-Mubhamah, Ibnu Asikir meriwayatkan, saya menemukan tulisan tangan dari Ibnu Bashkwal yang menyebutkan bahwa Abu Bakar bin Daud meriwayatkan dalam kitab tafsirnya. Ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindun. Suatu ketika Rasulullah menyuruh Bani Badalah untuk menikahkan Abu Hindun ini dengan wanita dari suku mereka. Akan tetapi mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan menikahkan anak wanita kami dengan seorang budak? Sebagai responnya turunlah ayat ini. Tafsir Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pertama, tafsir At-Tabari. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maksudnya Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kejadian kalian dari air mani laki-laki dan air mani perempuan. Pendapat kami mengenai hal ini sesuai dengan pernyataan ahli tafsir. Yang kedua, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maksudnya itu, dan kami menjadikan kalian serasi. Sebagian ada yang bernasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang jauh, dan sebagainya ada yang bernasab dan dengan sebagainya lainnya dengan nasab yang dekat. Orang yang bernasab dengan nasab yang jauh adalah warga bangsa-bangsa atau suatu negara. Sedangkan orang yang bernasab dengan nasab yang dekat adalah orang kabilah atau suku. Baru yang ketiga, supaya kamu saling mengenal. Maksudnya adalah supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam nasab. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia, di sisi Tuhan kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Yang keempat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah, hai manusia, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah dan orang yang paling mulia di sisinya. Kedua, tafsir Al-Qurtubi. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dalam tafsir Al-Qurtubi membahas 7 masalah, yaitu pertama, firman Allah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan makhluknya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang ketiga, Allah menciptakan makhluknya dari persilangan laki-laki dan perempuan.
bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Dari itulah Allah menciptakan perkenalan antara mereka dan mengadakan regenerasi bagi mereka. Yang keempat, sekelompok ulama generasi pendahuluan berpendapat bahwa janin itu terbentuk dari sperma laki-laki atau jantan. Janin itu berkembang di dalam rahim ibu dan mengambil darah yang ada di sana. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala. Yang kelima, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu mengenalnya, yaitu Asyiku'u adalah puncak kabilah seperti Rabi'ah, Mudar, Saus, Khazraj. Yang keenam, firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Artinya dia menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaanlah yang dipandang Allah dan Rasulnya, bukanlah kedudukan dan garis keturunannya. Yang ketujuh, At-Tabari menuturkan Umar bin Khattab menceritakan kepadaku, dia berkata, Ubay bin Ishaq al-Adhar menceritakan kepada kami, dia berkata, Mandal bin Ali menceritakan kepada kami dari Saur bin Yazid dari Salim bin Abi al-Ja'ad, dia berkata, seseorang laki-laki Ansar mengayomi seorang perempuan, kemudian dia disalah karena garis keturunan perempuan itu. Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku tidak menikahinya karena keturunannya, dan tetapi aku menikahinya karena agamanya dan budi pekertinya. Yang ketiga, tafsir Al-Misbah. Al-Quran surah Al-Jaratain ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan ayat pertama yaitu sesungguhnya akan menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah mengantarkan untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaan sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lainnya. Baru pengantar tersebut mengantarkan pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini, yaitu sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah. Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan. Tidak wajar seorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu suku, satu bangsa, ataupun warna kulit dan lainnya, tetapi antar jenis kelamin mereka.